Oke, ketemu lagi dengan Papa Lala Channel. Hari ini saya dan teman-teman manajemen saya di Warung Mbah Kundil akan melakukan Zoom meeting. Mungkin hari ini kita meeting sama konsultan manajemen berkaitan dengan program marketing kita, baik untuk penjualan online maupun dine-in di masa pandemi corona ini. Oke, mungkin berikutnya kita akan lihat tim yang lagi meeting. Nanti kita akan coba tanyain kira-kira kendala dan masalahnya ada di mana. Oke. Nah, ini lagi meeting Dayang, kebetulan kepala divisi online Warung Mbah Kundil. Ini lagi Zoom. Ya, ini. Halo Dayang. Ya, kemudian ada Pak Ameng. Nah, beliau juga lagi meeting ini. Oke, semangat Meng ya. Sip. Di sini ada Pak Yus, operational manager, ada Sandi, bagian admin yang lagi meeting. Oke, Pak Yus. Sandi, oke. Itu adalah isi yang pertama, ya. Nah, ini lagi konsep ya. Yang ini lagi materi nih ya. Sebaiknya Ya. ketika pasca COVID, artinya ini kan semester ya. Ya enggak, ini kan berarti 6 bulan ya. Januari sampai Juni ini kan 6 bulan. Juli sampai Desember kan 6 bulan yang kedua. Ini sebenarnya dirancang lagi kalau dari perusahaan. Jadi proyeksi bisa berapa Agustus, September dan seterusnya. Ya. Nah, ini checkpoint yang pertama. Tentuin dulu karena kalau ditentuin ini kan definisinya begini. Ditentukan itu. Secara manajernya supaya lokasinya selaras. Ya, lokasinya selaras. Jadi mau laju larinya itu berapa ya? Nah, ini Pak Ameng ya, jeling-jeling sedikit ya. Ini kita lihat lagi ngapain dia nih. Oh. Nanti kita minta reviewnya ya Pak Ameng. Oke, Pak Yus, gimana hasil Zoom meeting kita hari ini? Perlu saya simpulkan juga bahwa hasil Zoom meeting kita pada kali ini, yang pertama yang saya tanggapi kayaknya di Warung Mbah Kundil ini harus memelihara konsumen atau customer. Kalau dari sisi operasional gimana Pak? Kalau dari sisi operasional kayaknya kita harus membenahi teman-teman kita di lapangan. Oke, baik. Kalau Sandi, administrasi bagaimana Sandi? Kita ini sebenarnya untuk administrasi memperbarui sistem yang ada, untuk lebih rapi gitu. Ya. Kalau data-data kita gimana? Data sementara sih masih belum rapi lah. Oke. Berarti kita di sisi administrasi targetnya kita melengkapi data, memperbarui data dalam rangka menunjang keputusan manajemen ya. Oke. Oke, Pak Ameng, gimana hasil kesimpulan meeting kita hari ini? Alhamdulillah, jadi ternyata setiap daripada channel yang akan kita tentukan itu memiliki program yang masing-masing berbeda untuk kita tingkatkan. Tergantung kita ini mau meningkatkan di channel atau pilar pemasukan yang mana. Kalau berkaitan dengan program yang sudah kita buat, kemudian hari ini kita melakukan checkpoint bagaimana? Kita belum melaksanakan jadi kita belum menentukan arah peningkatan omset kita tuh melalui jalur mana. Berarti checkpoint yang kita lakukan hari ini sangat penting ya untuk manajemen. Sangat penting. Oke, Dayang, dari hasil Zoom meeting pagi ini, kira-kira dari sisi marketing bagaimana pendapat Dayang? Dari sisi marketing, yang paling penting itu kita menentukan program yang tepat. Oke guys, hari ini hasil Zoom meeting kita sudah disimpulkan sama tim. Tadi ada Pak Ameng, ada Dayang, ada Pak Yus, ada Sandi. Jadi pentingnya kita selaku UMKM maupun UKM itu
adalah perencanaan dalam bisnis. Kemudian yang kedua itu kelenturan kita dalam menghadapi berbagai situasi. Checkpoint ini adalah dalam rangka kami menguji dan memantau efektivitas program yang sudah kami buat hari ini. Kami ujikan ke konsultan apakah ini program ini sudah baik, sudah cocok, atau masih kurang, atau ada hal yang perlu ditambah. Nah, hal inilah yang kami jadikan acuan untuk dalam menyusun program. Jadi program yang sudah dibuat kita checkpoint kepada orang di luar manajemen. Nah, ini sudah kami jadwalkan agar kedepannya kita bisa lebih baik. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi tim itu, yaitu satu, kemampuan berani dalam rangka membuat terobosan-terobosan dalam manajemen. Yang kedua adalah kemampuan berinovasi yang perlu diperhatikan oleh semua tim. Kemudian yang ketiga adanya niat dan tekad yang kuat dalam rangka mencapai target-target yang kita telah tentukan. Dan kemudian ada kemampuan dalam perencanaan. Nah, ini paling penting. Terkadang kita UKM itu bekerja hanya berdasarkan pemikiran sendiri tanpa ada perencanaan, sehingga kita tidak bisa mengukur keberhasilan dari usaha kita, itu susah diukur. Nah, ini penting supaya usaha kita itu bisa terukur, terdata jelas sampai kemana pergerakan usaha ini dan sampai kemana tujuannya itu jelas. Ini penting. Kemudian yang terakhir yaitu kemampuan kita, mental kita itu jangan pantang menyerah. Jika program gagal, saya rasa itu biasa. Saya sebagai pengusaha sudah 16 tahun, menang, kalah, untung, rugi itu biasa. Saya anggap ini game. Tapi setidaknya kesalahan-kesalahan itu jadi pelajaran bagi kita. Dan itu juga ditularkan oleh semua tim yang tadi itu, supaya kita gagal itu biasa, tapi kita perbaiki kegagalan. Secara keseluruhan, dari sisi manajemen, ada 4 pilar yang mau kita bangun, yang ini harus disadari oleh tim manajemen dan seluruh karyawan. Yaitu pilar yang pertama, yang tetap menjadi poin utama dari bisnis kita, itu pilar produk. Kemudian yang kedua itu ada pilar proses, di mana proses excellent pasti akan menghasilkan sesuatu yang excellent. Kemudian yang ketiga, people. Pilar people ini sangat penting, berkaitan dengan mental, kemampuan manajemen, beradaptasi terhadap perubahan-perubahan. Kemudian yang terakhir adalah continue improvement. Kita selalu memperbaiki segala suatu kekurangan kita, selalu memperbaiki produk kita yang kurang, selalu mendapatkan sesuatu insight yang baru untuk usaha itu harus kita diskusikan, kita buka ruang selebar-lebarnya untuk seluruh karyawan bisa berinovasi. Saya rasa itu kesimpulan pagi ini, dan sampai ketemu channel saya berikutnya.